Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia di mana saja berada, terutama Bapak Ibu honorer yang statusnya R2 dan R3 setelah ikut seleksi P3K 2024 dan hasilnya adalah kode R2 R3, di mana para honorer R2 R3 tidak dapat diangkat menjadi ASN P3K oleh karena tidak dapat formasi Bapak Ibu. Namun harapannya yaitu sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara wajib diangkat dan dituntaskan menjadi ASN P3K per paling lama Desember 2024. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah mengikuti seleksi P3K tahap 1, hasilnya adalah menjadi honorer R2 dan R3. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang muncul pada kolom komentar oleh para subscriber, tentunya itu dari kalangan honorer Bapak Ibu ya, banyak bertanya bagaimana mengenai nasib honorer R2 dan R3 ini, apakah diangkat menjadi ASN P3K ataupun tidak. Sebelumnya beredar informasi bahwa para honorer R2 dan R3 diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mardani Alisera dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mana beliau segera akan menyuratin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar para honorer R2 dan R3 ini diangkat menjadi ASN P3K. Tentunya dasarnya Pak Mardani Alisera dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ada Bapak Ibu, sehingga berani menyuratin Menpan RB terkait dengan nasib para honorer R2 dan R3 yang sudah lama mengharap untuk diangkat menjadi ASN P3K. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasinya Bapak Ibu ya. Pak Mardani Alisera dari Komisi 2 DPR RI segera menyurati Menpan RB terkait nasib honorer R2 dan R3 agar segera diangkat menjadi ASN P3K. Satu pertanyaan, kalaulah nanti surat dari Komisi 2 DPR RI yang disampaikan Pak Mardani Alisera, apakah para honorer R2 dan R3 ini diangkat menjadi P3K penuh waktukah atau paruh waktu? Nah, itulah yang perlu kita ketahui pada video ini Bapak Ibu. Maka saya mengajak seluruh Bapak Ibu ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Dikabarkan bahwa setelah kepastian pengangkatan P3K 2024 diumumkan, kini ada dorongan percepatan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup bagi honorer R2 dan R3. Anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Mardani Alisera, siap mengajukan surat resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar pengisian DRH bisa dimulai lebih cepat. Tentu yang diupayakan di sini Bapak Ibu, yaitu nasib para honorer R2 dan R3 untuk segera diangkat menjadi ASN P3K. Namun pertanyaannya lagi, apakah P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu? Mengenai honorer R2 dan R3 segera diangkat menjadi P3K, lalu pertanyaan kapankah itu? BKN memastikan bahwa seluruh peserta P3K 2024 yang masuk dalam database BKN dan mendapatkan formasi akan diangkat pada Oktober 2025. Namun, bagaimana dengan honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan formasi? Itulah yang menjadi topik pembicaraan pada informasi ini Bapak Ibu ya. Apakah nantinya mereka punya harapan dalam arti para honorer R2 R3 ini bisa diangkat menjadi P3K? Mereka dalam arti honorer R2 dan R3 akan mengikuti aturan yang telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 16 tahun 2025, di mana dalam keputusan tersebut membahas mengenai pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu berarti para honorer R2 dan R3 ini nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Mereka tetap akan diangkat sebagai P3K, tetapi dengan mekanisme yang menunggu usulan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK di masing-masing instansi. Dalam arti, tentunya ada mekanismenya nantinya Bapak Ibu diatur oleh para PPK. Nah, berdasarkan surat yang telah diedarkan oleh Menpan RB, tentunya itu adalah patokan dari para PPK untuk mengangkat para honorer R2 dan R3 dimaksud. Dukungan dari AP3K dan forum honorer. Percepatan pengisian DRH bagi para honorer R2 dan R3 menjadi salah satu aspirasi utama. Tentu karena memang ini adalah satu hal yang diharapkan Bapak Ibu ya. Dengan mengisi DRH, maka jelas itu adalah tindak lanjut dari penerbitan NIP dan pengangkatan menjadi ASN P3K. Salah satu diskusi yang telah dilakukan oleh AP3KI dengan Komisi 2 DPR RI dalam hal ini adalah Pak Mardhani Alisera, di mana diskusi itu juga dihadiri oleh perwakilan Kemenpan RB, Suryo Hidayat, serta tenaga honorer dan ASN P3K. Beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, percepatan pengisian daftar riwayat hidup P3K atau DRH. Jadi dengan percepatan ini tentu harapannya yaitu supaya para honorer segera diangkat menjadi ASN P3K. Itu poin pertama Bapak ya, percepatan pengisian DRH. Yang kedua yaitu solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat atau dengan kode TMS. Masih banyak honorer yang gagal dalam seleksi P3K karena dianggap tidak memenuhi syarat. AP3KI memohon kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar mencari solusi, demikian juga dengan BKN, kiranya benar-benar memberi solusi kepada mereka yang honorer R2 dan R3, demikian juga dengan para honorer yang telah melamar tetapi dengan kode TMS atau tidak memenuhi syarat, agar mereka juga punya kesempatan untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Yang ketiga, jaminan pensiun bagi ASN P3K. Isu lain yang dibahas adalah jaminan pensiun bagi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Saat ini, banyak P3K yang sudah pensiun tetapi tidak mendapatkan hak pensiun maupun jaminan kesehatan. Maka pada saat itu juga dibahas mengenai jaminan Bapak Ibu ya, jaminan pensiun bagi ASN P3K. Semoga saja nantinya ini adalah satu program yang terbaik yang bisa dikabulkan oleh pemerintah. Menpan RB menjelaskan mekanisme pengangkatan P3K, mulai dari pengusulan formasi hingga seleksi, sehingga para honorer bisa memahami tahapan yang harus dilalui. Dengan adanya dorongan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berbagai pihak, peluang honorer R2 dan R3 untuk segera diangkat sebagai P3K paruh waktu semakin besar. Ingat Bapak Ibu bahwa menjadi P3K paruh waktu adalah satu jembatan bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan hak menjadi P3K penuh waktu. Demikian informasi terbaru terkait dengan pernyataan Pak Mardhani Alisera dari Komisi 2 DPR RI yang segera menyurati Menteri Pan RB dan kemungkinan juga BKN agar para honorer R2 dan R3 bisa segera mengisi DRH dalam rangka percepatan pengangkatan menjadi ASN P3K. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.